Halo semuanya, kembali lagi di acara bagaimana caranya bikin BMW E36 menjadi mobil balap. Dan di episode kali ini kita akan coba upgrade power mesin ini. Karena kita belum dyno juga sih, jadi belum tahu power berapa. Cuman gue lihat kalau di kelas drifting profesional, itu cc mobil ini paling rendah. Karena musuh-musuh gue udah 3000 cc turbocharge, 2800 supercharge. Bahkan Amandio udah bikin V8 yang 7000 cc. Jadi gue agak pesimis, cuman gue mencoba mencari alternatif langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah gue tadi kepikiran untuk pakai turbocharge, dicolokin di mesin ini. Cuman karena kalau gue pakai turbocharge, gue nggak bisa ikut kelas touring. Jadi touring itu mungkin gue harus ikut yang di supercar dan lain-lain. Nah itu sedikit banget pesertanya dan juga mobilnya kencang-kencang dan semuanya berduit banget. Itu gue udah pasti kalah. Dan kalau gue mau coba copot pasang turbo itu lebih kompleks karena ruangan mesin gua akan menjadi lebih sempit, mesin akan lebih panas ya, dan juga lain-lainnya ya, karena gua kerjainnya sendirian. Jadi kayaknya opsi-opsi turbocharge ini harus kita lupakan, jadi kita buang aja. Yang akan gua lakukan adalah gua mau pakai nitros, karena nitros ini bisa kita setel HP-nya mau berapa tergantung dari spoilernya, nanti gua akan jelasin. Dan juga kalau gue mau ikut touring, gue tinggal copot botol nitrosnya aja. Jadi nggak terlalu ribet gonta-ganti spare part di mesin dan harus bongkar-bongkar untuk ikut touring dan juga drifting. Dan menurut gue ini adalah langkah yang paling tepat. Jadi sekarang gue akan kasih tahu caranya kalian bagaimana pasang nitros dan juga tipe-tipenya apa saja dan juga mekanismenya seperti apa. Saksikan terus episode ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu posisi tabungnya di mana. Karena gue nggak ada kru dan gue ngerjain semuanya sendiri, jadi gue akan taruh di dalam di dalam kokpit atau di dalam jangkauan gue lah, karena gue harus bisa aktivasi itu sendiri tanpa harus bantuan orang lain. Jadi gue kepikiran adalah gue naruh tabungnya itu di atas handbrake gue. Jadi gue kalau mau pakai nos gue tinggal putar, kalau gue nggak mau pakai gue tinggal tutup. Dan ini semua dalam jangkauan gue, kalau bisa gue pakai seat belt, jadi tidak susah lah untuk melakukan aktivasinya. Yang kedua, terus kita harus bikin bracket juga, jangan sampai mengganggu handbrake kita dan juga tidak menyusahkan kita pada saat nanti mau ganti nos atau mau ganti tabung lah ibaratnya gitu. Jadi kita akan bikin dulu bracket di sebelah sini. Kayaknya gue perlu jelasin dulu cara kerja nos itu atau nitros seperti apa ya. Jadi pertama ini ada tabungnya itu isinya adalah gas, namanya itu N2O atau nitrous oxide. Dia itu fungsinya sama seperti turbo, jadi kalau turbo itu adalah force induction, memaksakan udara masuk ke dalam mesin. Dan turbo itu modelnya adalah mechanical. Nah kalau nitros ini adalah chemical, jadi ada kimiawi dan juga mechanical. Tapi fungsinya sama, kita masukkan udara ke dalam mesin. Jadi dari tabung nos ini akan masuk ke dalam mesin. Tapi di tengah-tengah ini ada namanya solenoid. Jadi solenoid ini yang akan mengatur tekanan dan juga kapan nitros ini ditembakkan ke dalam mesin. Jadi intinya adalah kalau kita bisa masukin angin dan bensin lebih banyak di mesin, itu menghasilkan tenaga yang lebih. Dan ini harus keduanya yang berbarengan. Nggak bisa itu seperti kayak banyaknya angin tapi bensinnya kurang, itu akan lean, itu berbahaya terhadap mesin dan powernya tuh nggak ada. Lalu yang kedua kayak banyak bensin tapi kurang angin, sama aja, jadinya itu rich dan tidak akan menghasilkan tenaga yang maksimal. Nah, solenoid ini bisa diaktifkan dari dua cara, yaitu pertama adalah switch, saklar atau tombol yang kayak bisa kalian lihat-lihat di film-film Fast and Furious dan lain-lain. Jadi kalian tinggal pencet dan nosnya aktif. Atau yang cara kedua adalah dengan ECU condition, artinya ECU kita mengontrol parameter-parameter apa saja yang bisa mengaktifkan solenoid ini, seperti RPM-nya dari berapa sampai berapa, TPS-nya atau sudut gas, pedal gas kita itu berapa sampai berapa persen, temperatur mesin harus berapa dan lain-lain. Jadi semuanya terkontrol secara otomatis dari ECU, dan itu harus menggunakan ECU standalone kayak yang gue pakai. Nah, nitros ini itu kan memasukkan udara ke dalam mesin. Kalau kalian pikir ya kenapa gua nggak pakai oksigen aja, dan jauh lebih murah dan jauh lebih gampang nyarinya. Nah ini adalah rumus kimiawi yang memang harus kalian pelajarin ya temen. Gue coba menjelaskannya secara simple aja. Jadi intinya adalah kalau N2O, jadi ada dua partikel nitrogen dan satu partikel oksigen.
Nah, partikel oksigen ini akan terlepas dari nitrogen ini bila tercampur dengan bensin atau pembakaran yang ada di dalam mesin. Jadi intinya adalah kenapa harus pakai nitros dibanding pakai oksigen. Intinya itu adalah kontrol ledakan dan kontrol oksigen yang terhadap combustion chamber atau dalam silinder kalian. Nah, kalau misalkan kalian pakai murni oksigen, itu sebenarnya sama aja, tapi kekurangannya adalah oksigen itu akan memberikan partikel-partikel oksigen yang tidak terkontrol seperti ini, dan pada saat memasuki ruangan bakar atau combustion chamber, oksigen itu akan expand atau ekspansi apa bahasa Indonesianya, melebar lah, atau sangat-sangat tidak terkontrol menjadi panas, dan barang yang panas itu di dalam cylinder wall dan juga di dalam combustion chamber itu dapat menyebabkan detonation atau mesin meletik yang cukup parah. Kenapa gue bisa menjelaskan ini? Karena gue sudah pernah mencoba keduanya. Jadi gue pernah pakai nitros dulu, zaman gue masih pakai turbo, terus gue coba iseng pakai oksigen, murni oksigen. Dan hasilnya adalah oksigen itu tidak memberikan power sebesar NOS dan dapat merusak mesin yang sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi detonation atau ngelitiknya itu bisa bikin piston keriting dan juga stang piston itu bisa bengkok. Jadi lebih ke arah kontrol oksigen yang di dalam combustion chamber tersebut. Jadi tidak bisa expand seperti ini. Nah, ada tipe-tipe nitros. Yang pertama adalah tipe nozzle-nya atau tipe sistem cara kerjanya. Jadi yang pertama nose itu adalah dia ada wet shot. Wet shot itu ada seperti ini. Jadi satu nozzle itu ada buat nitros nih, ada N2O, dan juga ada buat bensin. Jadi kedua campuran tersebut dicampur dalam satu nozzle yang akan masuk ke ruang bahan bakar kalian. Nah, wet shot ini cukup simpel pemasangannya dan kalian nggak perlu pakai ECU stand alone. Jadi kan tinggal pasang kitnya aja dan langsung bisa kalian pakai tanpa harus merubah tuning dan segala macam. Tinggal kalian cari, ini ada namanya spuyernya, ada nomor-nomornya seperti ini, ada 31, ada 35, ada 46. Kalian ikut buku panduannya, campuran-campurannya berapa aja untuk N2O-nya dan untuk fuel-nya. Jadi kalian tidak perlu ribet harus ganti issue dan lain-lain. Tapi kekurangannya adalah karena ada campuran bensin di dalam nozzle ini yang tercampur di intake kalian, bila terjadi backfire atau bila ada kerusakan dalam solenoid bensinnya ya, itu bensin akan keluar sedikit demi sedikit dan dapat menyebabkan ledakan dalam intake-nya, dan itu cukup berbahaya. Dan gua sih kalau gue pribadi, karena gue pakai stand alone, gue pakai dry shot. Dry shot ini adalah maksudnya hanya nitros saja yang ditembakkan dalam nozzle-nya, tidak ada bensin. Jadi ini wet shot itu ada bensin, dry shot itu tidak ada bensin sama sekali dan murni nitros saja. Untuk nambahin bensinnya itu gue dari issue gue karena sudah pakai stand alone, jadi gue bisa otak-atik sendiri. Itulah kelebihannya pakai dry shot, tapi memang kekurangannya kalian harus punya issue yang dapat bisa diprogram. Lalu untuk pemasangannya itu ada dua tipe, ada single port. Kayak tadi ini single port itu cuma satu nozzle yang dipasang di sebelum throttle body. Jadi kalian tinggal satu shot aja kayak gini, satu nozzle aja yang dipasang, dan semuanya sudah ada nitrosnya dan juga sudah ada fuelnya, dan ada juga direct port. Nah, direct port ini untuk pemasangan yang cukup serius ya, karena setiap silindernya itu akan dipasangin nozzle seperti ini. Jadi kayak ada injektor tapi khusus untuk nitros. Ini memang lebih presisi dan lebih bagus powernya ya. Jadi kalau misalkan pakai single shot kan kita nggak tahu silinder mana yang lebih banyak atau silinder mana yang kekurangan. Kalau seperti ini semuanya presisi dan pasti sama, tapi harga yang harus dikeluarkan itu cukup lumayan mahal. Dan jadi gue tetap pakai single port dan gue pakai sistemnya adalah dry shot. Itu yang akan gue lakukan dalam sistem NOS gue. Sekarang tabung NOS-nya sudah terpasang di sini yang kayak gue pengenin, dan kita akan menyambung tabung NOS-nya ke solenoid dengan selang braided seperti ini. Ini kalau nggak salah 4AN. Jadi kita pasang ini ke solenoidnya. Untuk menyambungkan NOS ke mesin kita itu ada namanya solenoid. Solenoid itu yang mendistribusikan gas dari tabung ke dalam intake. Bentuknya seperti ini. Ini gue pasang di sini. Ini ada solenoidnya. Nanti ada selang masuk ke dalam, terus ke tabung NOS ke situ. Nah, di sini dia nanti akan aktivasi kapan buka tutupnya, dan ini ada selang juga nyambung ke pipa intake kita di sini lewat bawah biar nggak terlalu berantakan. Nanti dari sini coba gue pindah. Nanti dari sini
itu ada spuyernya yang kita bisa setel mau berapa shot tembakan nosnya. Tergantung dari spuyernya mau berapa besar, dan ada beberapa pilihan yang nanti akan gua kasih lihat ke kalian. Untuk selang nosnya gue masukin lewat sasis seperti ini. Memang masukinnya sangat susah sekali dan sempit, tapi karena gue menggunakan selang bertipe braided, jadi umurnya cukup panjang sekali dan gue nggak usah khawatir akan rusak cepet-cepet. Dan gue nggak mungkin juga buka selang ini terlalu sering, jadi gue pasanginnya biar rapi aja. Untuk memasang nozzle nose itu perlu diperhatikan karena mudah tapi agak sedikit tricky. Jadi gue pasangnya sebelah dengan intake temperatur sensor. Jadi sesudah intake temperatur gue pasang nozzle-nya. Dan yang perlu diperhatikan adalah sudut penyemprotan nozzle tersebut harus lurus dan langsung ke throttle body, jangan sampai miring karena bisa kena dinding intake. Dan juga jarak yang diberikan terhadap nozzle nose dan throttle body itu sekitar 5-10 cm. Jadi jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh agar sprayer yang diberikan itu maksimal ke intake throttle kita. Oke, ini adalah spuyer yang tadi gue bilang. Spuyer ini bisa menentukan berapa HP estimasi yang kalian bisa dapat. Sini tanda-tandanya dan bentuknya pun sama kayak spuyer karburator. Jadi di dalam spuyer ini ada tulisannya kecil, mungkin nggak begitu kelihatan, cuman di sini udah ada kodenya 0 berapa estimasi horsepowernya berapa. Nah, itu tinggal kita ganti-ganti aja sesuai dari kebutuhan dan kemampuan mesin itu menahan tembakan dari nos. Jadi untuk menentukan spuyernya itu, kalau gue mulai dari yang sedang atau yang kecil dulu, nanti pada saat dyno, gue mulai tuker satu persatu. Karena pengerjaannya itu tidak terlalu sulit, hanya ganti spuyer di sini aja. Jadi gue bisa tahu step by stepnya berapa horsepower pastinya dalam setiap spuyernya. Dan memberikan sedikit keringanan lah untuk mesin biar dia nggak terlalu stres dapat tembakan shot yang gede. Ini spuyer yang gue akan pasang, estimasi sekitar 50 HP nambahnya. Jadi kalian tinggal tarik aja selang yang tadi dari solenoid ke intake ini, terus kalian masukin spuyernya seperti ini, dia akan di tengah seperti itu, terus kalian pasang ke sprayernya di sini. Oke? Sekarang semua instalasinya sudah terpasang dan saatnya kita akan masuk ke dalam software PDM untuk mengatur aktivasi nos ini maunya seperti apa. Oke, kita masuk ke softwarenya AIM PDM kita. Jadi garis besar seperti ini, gue bisa mengatur semua elektronik di dalam mobil gue. Kayak contohnya ada channel input, output dan segala macem. Tapi gue akan menjelaskan ini lebih detail di episode berikutnya. Dan kita hanya fokus untuk aktivasi nosnya seperti apa. Jadi kalau misalkan di PDM ini kalian bisa ada match channel kayak kalkulasi, kita bisa ada status variabel, kita bisa bikin parameter, kita bisa bikin warning, shift light, warningnya mau ada apa aja. Nah itu nanti kan jelasin lebih lengkapnya. Tapi sekarang kita akan fokus untuk ke nosnya, aktivasinya mau seperti apa. Jadi kita pilih ke power output, itu adalah output yang ditetapkan untuk distribusi elektrik kita. Dan di sini gue udah bikin namanya nos, ada di pin nomor B6. Jadi nos ini kita klik, dia akan keluar nih seperti ini. Jadi kayak namanya, terus maunya seperti apa, ada continuous, ada pulse module, ada square wave. Kita bikin continuous, tapi di sini adalah aktivasinya. Di sini kan sekarang always false. Jadi kita klik, terus kita bikin parameter di sini. Oke, jadi gue bikin dari RPM. Jadi gue mau aktivasinya RPM berapa aja nih. Nah ini kita bikin ECU, terus ada ECU RPM, kita klik, terus di sini bisa kita pilih mau lebih dari, mau kurang dari, atau mau antara. Nah gue bisa kan bikinnya pakai lebih dari. Jadi lebih dari misalkan 3500 RPM, nos kita akan aktif. Nah, tapi kalau kita bikin seperti ini akan berbahaya pada saat kita nanti mau kena limiter. Jadi begitu limiter kita aktif atau RPM limit, nosnya akan tetap menembak. Itu sangat bahaya sekali. Jadi gue bikin adalah between, jadi antara. Jadi gue bikin seperti kayak misalkan gue bikin dari let's say 4000 sampai, karena limit kita mungkin ada di 7500, gue bikin di angka 6000. Nah, ini kita sudah oke. Lalu mau ada tambahan lagi, gue mau tambahin adalah
Dari ECU juga itu posisi gas gua. Posisi gas gua itu ada di ECU throttle. Kalau yang pedal pos ini bisa buat DBW, jadi kita pakai yang throttle aja, ECU throttle. Nah ini baru gue bikin greater than atau lebih dari 70%. Jadi ada dua parameter, RPM harus di antara 4000 sampai 6000 RPM dan throttle-nya harus ada di atas 70%, baru NOS kita akan aktif. Atau gue mau nambahin lagi nih, kalau mesin gua terlalu dingin, NOS-nya tidak bisa aktif karena bisa bahaya juga kan, mesin belum panas tiba-tiba langsung kena NOS. Jadi kita ada ECU ECT atau ECU coolant temperature. Nah, itu singkatannya. Kita klik, kita mau lebih dari, ya udah anget kurang lebih di 60 ya, 60 derajat, di atas 60 derajat baru NOS kita aktif. Jadi akan ada 3 parameter. Yang pertama itu adalah RPM harus di antara ini, lalu gasnya harus di atas 70% dan temperaturnya harus di atas 60 derajat Celcius, baru NOS kita akan aktif. Nah, inilah serunya PDM, kita bisa ngatur seperti apa aja aktivasi channel-channel kita sesuai dari kemauan yang kalian mau, dan juga ini programnya sangat luar biasa, banyak sekali dan tidak ada limit di antara program ini. Nah, ini gue mau jelasin juga di antara sini kita bisa taruh berapa ampere maksimal NOS yang akan diberikan, dan kalau lebih dari itu akan ada bukan short circuit ya, kayak memutus sikring lah, memutus arus untuk menjaga komponen tersebut. Nah, ini gue bikin maksimal 15 ampere. Lalu kalau kenapa-napa nih, kalau misalkan relay biasa kan kalau putus sikring ya kita harus berhenti dulu ganti sikringnya. Kalau ini enggak, kita bisa ketik aja, gue mau 20 kali restart kalau ada sesuatu terjadi. Jadi PDM kita nggak bakal putus diem aja, dia akan mencoba restart sesuai dari nominal yang kalian masukin di sini. Kalau lebih dari nominal yang kalian masukin berarti memang ada kendala dalam modulnya atau ada kendala dalam sirkuitnya, atau mungkin solenoid NOS-nya ya, kalau kita ngomongin NOS ini ya itu memang harus diganti. Tapi dia akan semaksimal mungkin akan mencoba atau nge-try terus sampai barang itu akan nyala. Jadi mungkin ini aja, cukup mudah nyetel PDM, dan sekarang kita sudah masukkan software ini, kita sudah save semuanya. Kita mau coba jalanin mobilnya, karena kan kemarin udah hidup tapi mobilnya belum kita tes jalan. Nah, sekarang kita tes jalan dulu. Mobil sudah berhasil jalan dengan normal dan saatnya gue kasih review mobil ini jadi. Sampai di sini dulu episode kita, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.